bukan menjadi satu patokan ya, tapi itu ngasih impact yang ternyata cukup besar di 2 game yang baru saja kita saksikan. Dan ya ini kesempatan besar juga buat Geekfam yang membawa nih kira-kira draft picknya seperti apa, karena mereka yang memegang first pick dari game kali ini. Oke, atlasnya wah. Bukan cow tapi atlasnya langsung ditutup di sini. Iya. Karena tadi setup momentumnya cantik banget sih. Kita tahu itu hero andalannya, hero pegangannya juga. Tapi RSGPH mereka udah tutup ke arah Digi lagi. Digi masih tetap belum boleh digunakan dan dimaksimalkan oleh Baloy Ski dari Geekfam. Jadi Geek mereka akan memutuskan untuk nge-secure Valentina kembali atau mengakui sisi Karacho, walaupun terlalu mahal untuk first pick Valentina sih jawabannya, udah paling enak untuk first pick ya. Iya, Valentina sih, karena ya banyak banget yang bisa dia counter gitu kan dengan adanya IMU yang dimiliki juga. Jadi untuk Geek, Valentina bisa jadi pilihan prioritas atau emang pengen ngambil nggak usah dilanjutin berarti omongannya, karena nggak ya udah langsung dipatahkan. RSG ini yang cukup bikin deg-degan karena berarti cownya terbuka, terus juga beberapa hero lah ya yang masih prioritas, entah itu nanti ke arah gold laner, entah itu ke arah jungler, dan udah ada teriakan dari seorang Chow yang langsung dipastikan dibawa dan masih fleksibel ya. Iya. Bisa di tangan dari seorang Light, bisa di tangan dari seorang Irat tadi. Bisa jungler, bisa roamer. Dari kita bakal lihat ini 4 hero lainnya akan menguak posisi dari satu hero andalannya RSGPH ya. Kita bakal saksikan, bakal coba untuk secure ke area Gashen yang terbuka kah, atau RSGPH untuk Irat sendiri ya. Mereka bakal coba untuk ngemanin ke arah Benedetta lain. 3 kali BD Deta. hero nyaman ya yang juga diamankan oleh RSG kali ini, karena emang masih bisa memberikan impact yang cukup besar, terutama di tangan dari seorang Nats. Kita udah lihat gimana permainannya, tinggal mencari counternya. Frederin loh yang kali ini dibawa, dan ini bisa menjadi match up yang cukup mirip dengan game yang pertama juga, dan juga Gashen burst damage. Ini sama game pertama gak sih? Bedanya Amon doang kan tadi. Gasnya dipegang Irat. Oh iya, Iya, Gashennya bedanya. di seberang ya. Gasnya di seberang. Dan Melissa ini harusnya bakal menyulitkan si Gashen ya, karena kita tahu kan ada Bubble yang melindungi si Melissa untuk dirinya show tambahan. Jadi ini harus perlu dikalkulasi lebih intens lagi melalui penggunaan Dagger Incantation sesi Gashen terhadap hero output damage-nya RSGPH. Tapi kita lihat RSGPH masih tetap respect ban terhadap Iritel. 3 kali Iritel di ban, menandakan Iritelnya Kadera seseram itu. Dan kita yang jadi pilihan Bane juga, karena bisa banget juga untuk dikomboin mungkin ya. RSGPH bisa pakai Kadita sebagai magical damage. Betul sekali, dan masih possible berada di area roamer juga untuk ditanya, karena Chow ini ya baik lagi tadi fleksibel ya. Dan Cloud menjadi pilihan berikutnya. RSG tuh benar-benar fokusnya ke arah Kadera ya dari tadi, karena 3 hero marksman yang kali ini mereka buang. Meanwhile, oh iya, dari tadi nggak ada Faramis loh. Benar. Baru sadar juga ya, ternyata salah satu hero yang digadang-gadangkan menjadi hero powerful banget kali ini tidak demikian pandangannya di tangan dari teman-teman dari Geekfam maupun dari RSG Philippines. Dan selanjutnya kita akan melihat pick seperti apa yang menentukankah Chow bakal berada di area mana. Begitu juga dari Benedetta yang sama-sama fleksibel. Kita bakal lihat, karena Mid lane ya. RSGPH mereka secure ke area East untuk high ground defense, karena ini game ketiga bakal intens ketika hilang base turretnya ya. Dan Geekfam masih dengan Beatrix buat Kadera dan Mathilda yang sudah pasti ketika ada Gashen di tangan, atau bahkan menjadi bagian dari strat mereka yang bakal disandingkan, karena Mathilda bakal ngebantu banget outnya si Gashen ketika terlalu dalam. Jadi bakal dijemput dengan adanya guiding wind, flicker tambahan, dan free flicker juga. Dan RSGPH di sini mereka kalau memang nantinya kembali jungler Chow ya, belum punya Paki Profile. Belum punya roamer mau dibilang. Ini siapa roamernya? Berarti Chow nggak tetap sih? like ya. Iratnya pakai ini.
Light-nya beda. Like-nya B. Oh enggak. Ih, berarti ya Irat jungler Pakito jungler. dan Matilda ini sebenarnya bisa menjadi salah satu jawaban juga dengan adanya Eve di sana. Cancellation dengan circling eagle-nya bisa dilakukan juga dan helping lah ya ketika real world manipulation-nya dibuka. So langsung saja tanpa berlama-lama lagi ini dia game penentuan. Siapakah yang bisa masuk ke babak grand final? Apakah itu dari Indonesia yaitu dari Geek Fam IDD ataukah untuk RSG Filipina dari Filipina. Jadi langsung saja kita saksikan bersama-sama, berikan dukungan sebanyak-banyaknya karena ini momen yang pastinya tidak bisa terulang lagi, momen penentuan. So langsung saja kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn masih bersama Nevin dan juga Cipi yang akan menemani kalian. Yes, let's to the goal, let's go. Untuk melihat pertarungan terakhir antara kedua belah tim di dua negara yang berbeda. Dengan dua tipikal jungler, satu fighter dan satu assassin, kita bakal lihat bagaimana Zona QT bakal bisa memanfaatkan potensial early advantage di sini dengan menggunakan Guardians-nya. Karena untuk di game kali ini kita bisa lihat ya, back to basic di mana Baloy kedua belah roamer bakal coba untuk bantu clearing wave minion. Dua belah god lane-nya bakal dibiarkan independen terlebih dahulu dan akan ada space yang di-create buat kedua belah roamer, dua belah jungler untuk manfaatin terhadap jungle pattern-nya. Aboy memukul mundur, tapi di sini Jana QT nggak mau mengamankan karya satu buah Little Wanderer sehingga satu objektif tersebut berhasil diamankan secara cuma-cuma oleh Irat. Ya masih free sejauh ini dan kalau ngomongin dengan aja Valentina ya di tangan dari Geek, berarti untuk ultimate yang possible banget dan menguntungkan buat dibawa paling ke arah real world manipulation atau mengambil ke arah show juga nggak jadi masalah asalkan bisa mendapatkan momentum dan bisa escape juga, mengingat mereka juga ngebawa Matilda nih yang bakal menjadi juru kunci untuk game kali ini. Baloyski decision making yang diharapkan pastinya oleh teman-teman dari Geek Fam bisa ngebawa mereka ke dalam kemenangan. Alright, ini masih bakal sama-sama kasih jual beli serangan. Baloy sudah mulai memantau pergerakan dari jungler RCTH. Anak itu udah kasih follow up, bahkan dia udah mulai menebar. Dua Diggernya dan lihat first blood berhasil diamankan oleh Geek Fam. Ini dia yang dibahas, dimana ngebawa Gashen ini harus bisa maksimalin potensial early-nya dan cukup mahal ketika jungler yang harus hilang. Menuju 5 detik lagi turtle yang pertama hadir. Iya betul banget, dan emang ini yang menjadi satu kunci dari Geek Fam gimana caranya mereka manfaatin early mereka. Kalau tadi di game pertama mereka fokusnya ke arah gold laner, tapi kali ini mereka pengen lebih jauh lagi. Mereka bakal coba untuk targeting ke arah jungler atau ya fokus ke arah objektif seperti turtle, karena ini adalah momen-momen penentuan juga. Team fight harus mau nggak mau untuk diciptakan ada exort di sana yang bakal menjadi bahaya juga sebenarnya untuk beberapa pemain dari Geek, terutama untuk seorang Luke kali ini yang nggak bisa bergerak terlalu cepat. Namun dengan hanya Baloyski kali ini di bagian depan, apa yang akan terjadi karena Dual Manipulation yang sudah berhasil dibuka di bagian belakang juga. Aboy bisa memundurkan light sedikit demi sedikit, tapi Exort yang berhasil mendapatkan turtle pertama kita. Jana Kitty still survive, tapi Luke yang bakal coba untuk membalaskan teman-temannya karena dia harus tumbangkan juga. Agak terlalu dalam masuknya, Luke nggak bisa pulang sehingga dua objektif harusnya diamankan oleh RSGPH dari Turtle dan juga 1 point kill. Tapi tadi kalau kita lihat dengan adanya Valentina akan ada 2 serangan dari dua Fragan ya yang bisa dimaksimalin. Dan tadi ketika like nendang dibalas tendang balik. Iya. Ini yang terus kita bakal saksikan karena Windtalker sudah berada di dalam tubuh Kosei. Jadi attack speed-nya bakal terasa. Rainers Akati tidak mengenai sasaran. Baloyski udah mulai coba untuk memotong pergerakan. Tapi nampaknya Cadera di sini bakal coba untuk manfaatin damage pukulan dari luarnya si Beatrix untuk memplating goldnya sebelum di menit kelima nanti itu akan hilang. Namun hati-hati, ada light di sana yang sudah siap untuk memberikan ancang-ancang, tapi damage triggernya mulai masuk. Circle Eagle di follow bubble dan menyelamatkan nyawa dari seorang like. Ini membuat gagal main Geek Fam, namun Aboy datang tak diundang untuk berikan serangan di titik lain. Dua member dari RSGPH dive in Karacik di target 1 untuk 1 pertukaran. Ya, tapi kali ini dari Geek harusnya bisa mendapatkan outer threat di bagian bottom lane. Lagi-lagi early advantage
yang berhasil mereka manfaatkan dengan begitu baik, ngebuat kehadirannya punya makanan yang cukup, gizi yang cukup juga, dan untuk menjadi satu asuransi nanti di area mid game dan juga late game. Yang lihat setup yang dibuat oleh Geek kali ini, Jared Cutie mencoba untuk bersembunyi, menunggu pastinya untuk seorang Kosei mendekat ke arah mereka, dan dengan 4 pemain di area bottom lane, RSG nggak mau melakukan pertukaran terlebih dahulu ke area top lane. Mereka bakal coba untuk nge-contest dengan adanya Exort yang kali ini hadir bersama-sama dengan seorang Kosei dan melakukan pengusiran secara cepat. Baik sekali, tapi aduh ini harus hati-hati nih. Udah mulai menampakkan batang di hidungnya dan bahkan dia udah langsung menendang pergerakan Airborne. Sudah Kadera untuk pulang dan melihat Exort datang. Ini membuat Kadera yang hendak pulang harus terculik dengan ada DJ Mitch yang mengagetkan dirinya di area bawah. Dwarf Dragon, bahkan Exort pun hampir juga nyampe ke sana untuk kasih serangan. Tapi Geekfam bakal cari pertukaran atas hilangnya Kadera dengan mempoking karya Turtle. Sudah ada Light yang memantau pergerakan, tapi Irat yang datang secara terlambat kayaknya nggak bisa securing karya objektif tersebut, sehingga benar adanya di mana Turtle yang menjadi pertukaran atas hilangnya Kadera di area bawah. Iya, dan memang dari Geek kali ini harus lebih aware keberadaan untuk seorang Light. Berapa kali kita udah melihat surprising yang dia berikan gak hanya di game kali ini, tapi dengan atasnya juga masih sama. Dan ini dia momen-momen yang cukup mengerikan, tapi Aboy juga punya ya The Way of Dragon di sana, jadi kayaknya nggak terlalu efektif kalau misalnya koneknya ke arah Aboy. Berbeda kalau misalnya ceritanya koneknya ke arah Kadera, ke arah Veloci, mungkin itu akan memberikan efek yang maksimal dari seorang Light. Yep, benar sekali. Sejauh ini sama-sama punya efektivitas yang luar biasa dari segi komponen hero-nya. Tergocek ya. Bahkan dari sisi Light-nya belum mau melakukan inisiasi lebih lanjut di area bottom lane, kekosongan terjadi di mana inner turret RSGPH di menit kelima harus hilang begitu saja. Dan menariknya ketika Kadera dapetin satu turret ini, sweeping lane bakal langsung coba untuk digunakan, dikeluarkan, dan terlihat Kadera sudah berada di posisi top lane-nya untuk menghancurkan satu struktur bangunan outer dari RSGPH, dan bakal ada penggantian laning phase juga dari RSGPH di mana Kosei kembali 1v1 summon unit dari Mados sudah mulai di pop up, tapi Light masih coba untuk momentum. Paloyski bakal ditendang, tapi ternyata masih belum mau di hold terlebih dahulu. Yes, karena pergerakan dari Aboy juga bisa dibilang untuk Valentina lincah ya. Ada beberapa efek dash yang bisa dia keluarkan juga untuk menghindari damage yang bisa masuk dari seorang Light. Dan kita bakal ngebahas sedikit tentang item efficientnya, di mana Exort cukup unik karena dia langsung respect ke arah Athena Shield. Berbeda dengan mungkin Eve lainnya yang fokusnya ke arah damage ataupun ke arah slowing. Dan ini yang mungkin nanti bakal dinos juga sama Omawa atau Windtalker dari seorang Kosei yang kali ini juga udah berhasil diamankan dan memang berfokus nanti ke arah clearing wave ini lebih cepat. Critical juga demikian karena udah ada dua Javelin di sana. Ya, biasanya kalau Eve menang kondisi itu dia langsung secure ke area Ice Queen One ya. Ini bukan Ancient Talisman tapi langsung ke Athena Shield yang di-secure respect itu dengan damage terror yang dikeluarkan oleh Valentina yang kembali digunakan oleh Aboy. Karena kita tahu performanya di game yang pertama, tapi ini Jared Cutie kembali melakukan poking ke area Turtle Pit. Kayaknya nggak akan ada kontes terhadap objektif tersebut. RSGPH bakal cari peruntungan lain, maybe kasih efek struggling ke arah dari sisi Kaderanya dari Geekfam, atau bakal coba untuk hancurin objektif turret yang dimiliki oleh Geekfam di titik lain. Karena sejauh ini di area top lane, Like sudah mulai bersembunyi di satu rembutan, bahkan hanya memberikan distraction saja, menendang pergerakan Aboy untuk mundur ke area belakang. Ini stiker-stiker yang dikeluarkan dari tadi Lucia, tapi Paloyski sayang sekali dengan satu informasi yang harusnya mereka udah dapetin tadi, nampaknya langsung teralihkan dan ngebuat dia tertangkap dengan surprising oleh seorang Light. Tapi gak masalah, kali ini kita masih bakal melihat juga usaha dari RSGPH untuk bisa ngebalikin keadaannya lagi, menyamakan kedudukannya lagi, karena dari goal sebenarnya gak terlalu jauh, cuma berbedanya mungkin dari area inner turret ya di bagian bottom lane yang sudah berhasil diamankan oleh Geek. Perbedaannya cukup signifikan ya. Tapi kita udah lihat Irat bakal coba untuk cek tapi kehadirannya masih bisa bertahan. Rainers apa artinya on point tapi masih belum bisa kasih instant kill ke area tubuh Irat. Tapi Circling Eagle bakal coba untuk dipaksain look berada di belakangnya diving ke objektif. Kita lihat 1 point kill berhasil diamankan. Literally Matilda Airlines ya tadi ya, terbang bawa penumpang. Itu combo banget sih. Bagus banget, 1 point kill berhasil di-secure. Tapi 2 member harus menjaga turret yang tidak boleh ditumbangkan, salah satu aset dari RSGPH. Exort harus mundur nampaknya.
belum terlalu overcommit dari Geek Fam juga merasa cukup puas ya lampoking ke area satu hero. Ini dia. Outer turret bakal coba untuk diamankan terlebih dahulu. Dan ada reward manipulation yang diamankan oleh seorang Ahoy. Berhasil bahkan mendapatkan ke arah roamer yang mengerikan dari arah dia, itu seorang Light. Meanwhile untuk Extort akan mundur terlebih dahulu. Recall diperlukan. Dan ini menjadi satu dominasi tambahan yang bisa dikuasai oleh Geek ketika outer turretnya sudah hilang dan Lordnya baru saja terspawn di dalam Land of Dawn. Orange buff-nya tadi masih bisa di-secure oleh Irat dan Lord dengan adanya keunggulan network yang dimiliki. Geek Fam bakal maksimalin tapi RSGPH tidak tinggal diam. Dia bakal berusaha untuk melakukan kontes dan bahkan inisiasi team fight yang coba dibuka atas lubang. Udah satu relocation langsung di-cancel begitu saja dengan satu buah Circling Eagle. Lord berhasil di-secure, bakal coba untuk dipukul mundur. Vader relocation dibuka begitu saja oleh Arboy tapi Light coba terlebih pada dan namun perjalanan pulangnya harus digagalkan begitu saja. Geek Fam berhasil men-secure karya Lord dan 3 pemain dari RSG Philippines harus hilang. Wow, Geek yang kali ini bisa dibilang memberikan satu momentum pasti. Karena 3 pemain langsung hilang, mereka dapetin ke arah Lord. Memperbesar lah chance mereka untuk dapetin kemenangan. Dan kalian juga bisa lihat ya, watch party yang dilaksanakan di bagian sebelah kanan bawah layar. Kita melihat dukungan pastinya untuk teman-teman Indo Pride atau bahkan dari RSGPH itu sendiri. Benar sekali ya, ada di high ground pick sana. Dan kini Lordnya akan berjalan di area bottom lane yang memang sudah hilang dari inner RSGPH. Mereka dalam bahaya. Satu inner card kembali direnggut oleh teman-teman dari Geek Fam. Bahkan sudah melihat Light yang berusaha untuk memberikan outplay Ging. Harus ter-outplay balik dengan adanya ganking dari 5 member. Teman-teman Geek Fam atas dirinya, 4 member tersisa. Kuantitas dipegang kendali oleh teman-teman dari Geek Fam dan Lord berjalan ke area base turret yang dimana satu Lord pertama berhasil dihancurkan oleh tim Geek Fam. Oke, dan ini dia ketika Lordnya udah mulai masuk ternyata masih bisa diruntakkan, tapi 2 reload manipulation langsung dibuka di sana. Extort harus langsung hilang karena memang damage burst dan serangan kita nggak bisa tertahankan. Nats juga akan langsung hilang dan 2 pemain udah nggak ada dari teman-teman RSGPH ditukar dengan Jada kita saja. Ini bakal menjadi bahaya karena beastnya hanya tersisa setengah HP saja. Luke mampu menahan 3 dealing damage dari 3 hero yang berbeda dan juga bahkan double kill berhasil melakukan serangan diri. Satu pemain terakhir saja tapi Nibu Passion-nya belum cukup untuk mendapatkan eliminasi tersebut. Namun ini dia yang kita tunggu-tunggu juga. Turret dari RSGPH akan segera dihancurkan dan Cake melakukan babak Grand Final The People's Champion. Kali ini berhasil membawa nama Indonesia